umurnya kita la ilaha illallah. Siapa orang itu? Siapa mengatakan la ilaha illallah di akhir umur? Ya Rasulullah, masuk surga tanpa hisab. Dengan tahun itu beratlah di akhir umurnya la ilaha illallah, karena iblis datang dengan pasukannya menyuruh kita supaya jangan mengakui Tuhan, supaya jangan akui Allah Ta'ala itu Tuhan. Dengan tahun ini tapi sudah kita hakam zikir kita dengan la ilaha illallah, kalau iblis terjadi. Nah itu kita berbanyak baca zikir tadi supaya mantapkan di dalam hati kita Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Yang minimal kita saat pagi malam kan ada murid misalnya tapi isya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang wujud hanya Allah, la wujud illallah. Mantap di hati itu, meyakinkan sifat Tuhan yang wujud tadi. Nah di sini kita sudah mengetahui Allah Ta'ala bersifat wujud. Dalilnya yang mengatakan secara akal yaitu alam semesta yang berubah-ubah. Berubah-ubah alam semesta menandakan bukti bahwasanya ada yang merubah itu alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang merubah antara gerak dan diam. Asalnya kita berdiam kemudian bergerak, asalnya kita bergerak kemudian berdiam. Berarti antara gerak dan diam dan antara diam dan gerak ada yang mengulah. Nah yang mengulah ini disuruh kita bertafakur mencari sampai menemukan hasil, yaitu Allah Ta'ala yang mengulah gerak dan diam. Jadi orang yang bergerak, orang yang berdiam, ingat di situ adalah Allah Ta'ala yang maulah. Ketika Tuhan di sini Ali mengatakan mara'aitu syai'an illa Allah, di mana aja maka aku melihat, kata beliau, aku melihat kisah Tuhan di situ. Karena perubahan alam Tuhan yang maulah tadi. Nah kemudian kita dianjurkan supaya di dalam hati kita jangan sampai ada terlintas bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kekurangan. Jangan sampai ada terlintas di dalam hati Tuhan mempunyai sifat kekurangan. Bila terlintas di dalam hati Tuhan mempunyai sifat kekurangan, maka itu akan mengurangi di dalam hati kita Allah Ta'ala itu bersifat kesempurnaan. Melihat langit terlintas dalam hati, bisa Tuhan yang keselamatan. Nah itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mengurangi kesempurnaan Tuhan. Kita hantam pada waktu itu ijab kita Allah Ta'ala itu bersifat kesempurnaan. Kita hantam tadi. Makanya Tuhan bersifat kesempurnaan. Seorang hamba hendaklah meminta kepada Tuhan yang mempunyai kesempurnaan. Dan apa minta kepada Tuhan? Ada kalau minta dengan Tuhan, yaitu dengan doa atau dengan sembahyang hajat. Manusia terkadang bila ada hajat kepada Tuhan hanya sembahyang hajat. Begitu ya, kok ada ya belakangan sembahyang hajat. Berarti sebelumnya karena dia sembahyang hajat tak. Berarti menandakan kita akan tahu Tuhan itu punya sifat sempurna dan kita akan berhajat kepada Tuhan. Ada lagi tahu Tuhan kita. Orang yang sembahyang hajat berdoa kepada Tuhan, memadahkan kepada Tuhan, ya Allah, ulun itu ada yang mempunyai sifat kekurangan. Di antara ulun mempunyai sifat kekurangan Tuhan ulun meminta lawannya. Jadi kita sedang hajat Allahu Akbar, memadahkan kepada Tuhan, ya Allah, ulun itu Tuhan mempunyai sifat kekurangan, berhajat kepada Tuhan.
tahu Tuhan itu mempunyai sifat kesempurnaan, diminta Tuhan. Siap malam tuh Allah Akbar. Jadi orang-orang saleh mengatakan orang hakikat sembahyang hajat memadahkan nama Tuhan, bahwasanya kita itu orangnya fakir, kita tukar dari siapa? Tuh hakikat sembahyang hajat itu pas sembahyang hajat ya Allah Akbar, padahal nama Tuhan ya Allah, ulumnya Tuhan yang fakir Tuhan. Bila fakir nama Tuhan pasti dari Tuhan. Orang yang kada fakir lawan Tuhan, Tuhan kada ada memberi. Kenapa? Karena dia sugi. Sedekah zakat. Ya Tuhan dalam Quran, innama sadaqatu lil fuqara. Sedekah itu yang berhak menerima orang fakir. Orang sugi ada berhak menerima sedekah. Kenapa? Karena dia memadahkan nama Tuhan, kami ini fakir Tuhan yang diberi Tuhan. Tapi kalau orang yang ada mengaku fakir nama Tuhan, meskipun dia sembahyang aja kepada Tuhan, Tuhan ada memberi. Pemberian Tuhan itu adalah para fakir aja. Allahu Akbar. Baik hajat. Adakan kalau Tuhan ya Allah, belum Tuhan yang lebih siapa-siapa. Sembahyang. Ada hajat kalau Tuhan, bukan ada hajat tetap kita madahkan Tuhan, madahkan Tuhan, kita tumpah. Dengan kefakiran kita tadilah kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat kesempurnaan. Nah yakin kita sudah madahkan Tuhan. Tuhan ikut sembahyang hajat. Orang-orang soleh tiap malam sembahyang hajat karena memadahkan Tuhan, aku dipakai Tuhan. Tapi orang yang ada berhajat kepada Tuhan, bila ada hajat, sedang hajat, berarti pada Tuhan panggil. Kalau sembahyang istikharah, naik pulang. Orang sembahyang istikharah tiap malam memadahkan nama Tuhan, bahwasanya ulun itu hanya jahil, ulun Tuhan. Buktinya jahil, ulun kada kawan menentukan sesuatu. Allah sedang istikharah 2 rakaat Allah Ta'ala Allah Akbar. Digandeng tuh anak digandeng silakan, kali ini silakan digandeng dengan Ba'diyah Maghrib. Aku sembahyang Ba'diyah Maghrib dan sembahyang istikharah Allah Akbar. Atau digandeng dengan hajat, aku sembahyang Ba'diyah Maghrib dan sembahyang hajat Allah Akbar. Karena tahu Tuhan itu bersifat kesempurnaan, sedangkan kita bersifat kekurangan, pasti kita memerlukan Tuhan dimanapun. Itu orang yang sudah yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan. Orang bahari mengajari anak muda duit kenapa? Bangga ditambahnya, ya banyak orang bisa disini. Nah, ini melajari kayak baju sudah. Kita mau coba kalau Tuhan, karena Tuhan bersifat kesempurnaan. Apa aja adalah Tuhan kau minta, maka anak sembahyang Allah. Kita lawan Tuhan, ya Allah tadi Tuhan. Sudah tentu tentang apa? Sudah yang aja sudah baik. Minta kalau Tuhan Nabi berkat engkau meminta lawan Tuhan, maka abah diberi Tuhan supaya apa? Supaya hati anak bila meminta hanya lawan Tuhan yang bersifat kesempurnaan. Jangan sampai hati anak meminta dengan abah. Terabah pelajari nak minta apa? Kemana-mana lupa di pasar kalau Tuhan ada sembahyang bayangin melajari dengan sembahyang Allah. Karena apa itu kalau pasar itu kemana-mana bahkan untuk sembahyang aja sembahyang minta Tuhan sudah ya apa kita jauh-jauh di pasar saya ada berkat sembahyang aja supaya meyakinkan anak hanya meminta lawan Tuhan karena Tuhan bersifat kesempurnaan. Nah, habis dari sifat 7, mudah-mudahan kita kalau amal